Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan, agar setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Mazmur nomor 22 ayat 1 sampai ke 32. Tema renungan malam hari ini, masalah demi masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dalam ayatnya yang ke-25. Demikian bunyinya, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Jemaat Tuhan, selama kita masih menginjak bumi, kehidupan kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah atau pergumulan hidup. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti menghadapi masalah. Sebab masalah dapat menyerang siapa saja. Begitu juga dalam perjalanan kekristenan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setelah mengikut Dia, hidup kita akan baik-baik saja. Terbebas dari masalah? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Mazmur nomor 34 ayat 20 katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan berjanji bahwa di dalam Dia selalu ada pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan akan menopang, menguatkan, dan menyertai kita senantiasa. Sering kali ketika kita sedang dalam masalah dan dalam kesesakan, banyak dari kita mudah tersulut emosinya, kecewa, dan bersungut-sungut, apalagi jika doa kita belum beroleh jawaban dari Tuhan. Kita pasti berkata, Tuhan tidak memandang kepadaku, Tuhan meninggalkanku. Inilah yang kita lakukan seperti dalam Mazmur nomor 22 ayat yang ke-2 dan 3. Katakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keluh kesah adalah hal yang manusiawi. Tetapi kalau hal itu kita lakukan secara terus-menerus, setiap kali kita menghadapi masalah, hal itu akan menjadi penghambat iman kita untuk bertumbuh dan menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan, bahkan menghambat kita untuk mengalami mujizat dari Tuhan.
Justru yang kita lakukan saat dalam masalah adalah kita menyadari bahwa inilah saatnya bagi kita. Saat dalam masalah, kita harus mengaplikasikan iman kita dengan bertindak tenang, sabar, memohon pimpinan Roh Kudus untuk menenangkan hati. Dengan demikian, iman kita benar-benar hidup dan kita juga mendapatkan kelegaan. Karena kita harus bisa menguasai diri, jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ingat, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa penguasaan diri dan ketenangan adalah cara kita menghadapi masalah. Kita disebut sebagai orang yang berbahagia, yang melebihi seorang pahlawan. Serahkanlah setiap pergumulan, permasalahan hidupmu kepada Tuhan. Cepat atau lambat pertolongannya akan digenapi dan dinyatakan, karena dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus senantiasa menuntun dan memimpin hidup kami untuk boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.